Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pastinya ada dalam keadaan baik, luar biasa. Bersama saya Ria Turnip dalam program Renungan Harian. Tema kita saat ini adalah tetap teguh berdiri di tengah badai. Diambil dari ayat firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 35-41. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini badai hidup bisa datang kapan dan di mana saja. Seandainya saat dalam firman Tuhan di perikop tadi, kita juga ada dalam perahu, sama seperti yang terjadi dalam cerita tadi. Sewaktu badai mulai datang dan perahu penuh dengan air, pasti kita merasakan apa Bapak Ibu? Kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, sama seperti yang murid-murid Tuhan Yesus rasakan. Kalau kita mau berbicara tentang tema kita pada saat ini, yaitu tetap berdiri teguh di tengah badai, sepertinya terasa lebih mudah saat kita mengucapkan daripada mengimani dan melakukannya. Hari ini kita mau melihat beberapa hal yang mungkin menjadi perenungan kita untuk dapat berdiri walau di tengah badai kehidupan kita sekarang ini. Hal yang pertama adalah badai itu akan tetap ada. Saat kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita, kita mau belajar tetap yakin, berdiri teguh dan tenang di saat badai. Bukan berarti kita melarikan diri dari kenyataan, melainkan siap menghadapi kenyataan itu, melewati badai itu bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah saat kita berada di tengah badai adalah saat yang terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Kita akan merasa tenang melewati badai saat kita tahu ada Tuhan yang selalu memegang tangan kita, menuntun dan menyertai kita. Hal yang ketiga adalah badai pasti berlalu. Pertanyaannya adalah setelah badai itu berlalu, bagaimana kondisi kita? Dalam Markus 4 ayat 35-41 yang tadi kita sudah baca, para murid semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah satu-satunya burung yang tidak takut akan badai. Ketika badai datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya, sehingga badai justru akan mengangkat dia melayang ke tempat yang lebih tinggi dan membuat Raja Wali bisa melewati badai sedahsyat apapun. Dan bila kita menyertakan Tuhan dalam menjalani badai kehidupan kita, percayalah, bersama Tuhan kita mampu melewatinya dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, dan jauh lebih kenal tentang kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak Ibu, saat murid-murid panik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan tidur di buritan kapal. Yesus bisa tetap tidur di tengah badai yang sedang mengamuk karena Yesus bisa sepenuhnya yakin dan mempercayakan kehidupannya kepada Bapa yang di sorga. Dan dia meyakini sepenuhnya bahwa pasti aman di tangan Tuhan. Sebagian besar manusia saat mengalami masalah yang berat cenderung untuk mengalami gangguan tidur. Kenapa? Karena otak kita terus bekerja, otak kita terus memikirkan hal-hal yang mungkin membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Kita akan tidur nyenyak saat mengalami badai, sekalipun itu badai yang berat, badai yang mungkin seperti topan yang mengamuk. Jika kita punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan untuk mampu menghadapi badai dan mempercayakannya kepada Tuhan, itu membutuhkan pengertian yang mendalam akan pribadi Tuhan. Sama halnya bila kita akan pergi jauh Bapak Ibu dan mau mempercayakan sebagian dari harta kita sementara itu, pastinya kita hanya berani mempercayakannya kepada orang yang benar-benar kita kenal secara mendalam. Sama halnya saat kita mampu tetap berdiri di tengah badai, kita perlu berserah kepada pribadi yang kita kenal secara mendalam. Pengenalan akan pribadi Tuhan akan bisa kita dapatkan melalui pergaulan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu yang khusus setiap harinya untuk kita bersekutu melalui puji-pujian, melalui doa yang kita naikkan, dan melalui perenungan firman Tuhan yang tidak hanya kita renungkan, tapi kita lakukan juga. Kalau keintiman itu kita bangun dengan Tuhan hari lepas hari, maka pengenalan kita akan Tuhan akan semakin mendalam dan semakin bertumbuh keyakinan kita untuk bisa melibatkan Tuhan saat kita dalam badai kehidupan. Dan kita mampu percaya sepenuhnya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk kita, sehingga sebesar apapun badai yang kita hadapi, kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Seperti dalam lirik satu pujian, dengan iman kita mau berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ya, Bapak Ibu, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.